Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Pauji dengan NVM 2310317. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus bullying yang terjadi di salah satu SMA Binus Sekul Serpong. Dalam kasus tersebut, pelaku bullying dapat dipidana sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Peristiwa ini termasuk ke dalam tindak pidana karena merupakan perilaku penindasan dan kekerasan. Di Indonesia kasus bullying masuk ke dalam tindak pidana karena melanggar hak asasi manusia dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan tentram yang tidak mempunyai unsur kekerasan. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat pada kasus tersebut, yang pertama unsur ketidakseimbangan, di mana dalam kasus tersebut unsur ketidakseimbangan terjadi karena perbedaan status sosial, stratifikasi sosial. Sudah jelas pada kasus tersebut di mana pelaku mempunyai kekuasaan lebih daripada si korban. Yang kedua, unsurnya niat dan mencederai. Di dalam kasus tersebut, pelaku bullying memiliki niat sengaja untuk menyakiti korban baik secara fisik, verbal maupun emosional. Ancaman agresi lebih lanjut. Tindakan bullying mengandung ancaman atau kemungkinan agresi yang berulang yang membuat korban merasa terus-menerus terancam. Faktor-faktor yang terdapat pada kasus tersebut yang memicu akan halnya kasus bullying terjadi. Yang pertama, faktor individu, termasuk reaksi agresif dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh pelaku bullying yang biasanya lebih unggul dibanding korban. Seperti di kasus tersebut yang dimana pelaku mempunyai kekuasaan lebih dan kekuatan fisik yang lebih unggul dibanding korban. Yang kedua, faktor keluarga. Pada zaman sekarang, gaya pengasuhan permisif, disiplin keras, jarak, dan kurangnya kehangatan dalam keluarga dapat mendorong seseorang menjadi pelaku bullying. Selanjutnya, ada di faktor teman yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada pelaku bullying. Dari lingkungan, norma kelompok, identitas kelompok, dan tekanan dari kelompok, teman sebaya berpengaruh besar pada perilaku seseorang dan dapat mendorong perilaku bullying. Yang terakhir, ada di faktor lingkungan sekolah. Lingkungan akademis yang tidak mendukung atau memiliki budaya bullying dapat memicu perilaku bullying pada pelaku. Selanjutnya, penerapan asas locus delicti. Prinsip ini penting karena memastikan bahwa pelaku tindak pidana dihukum sesuai dengan hukum lokal yang berlaku. Dalam kasus bullying di SMA Binus Sekul Serpong, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka dan 8 anak berkonflik dengan hukum, menunjukkan bahwa hukum telah diterapkan untuk menangani kasus ini sesuai dengan prinsip lex locus delicti. Kemudian penerapan lex tempus delicti. Dalam konteks kasus ini, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka dan 8 anak berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hukum yang berlaku,
pada saat itu termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau KUHP yang relevan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan remaja. Oleh karena itu, lecem tempus delicti memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu kejahatan dilakukan, tidak berpengaruh oleh perubahan hukum yang mungkin terjadi setelahnya. Selanjutnya, dalam kasus bullying ini terdapat beberapa aturan hukum yang dapat dilanggar oleh si pelaku dalam kasus tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76 C dari UU nomor 35 tahun 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 KUHP tentang penganiayaan ringan dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara. Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang dapat dikenakan bullying berbentuk pengeroyokan. Namun pada kasus tersebut yang merupakan pelaku dalam videonya tersebut terdapat 1 orang. Selain itu terdapat juga peraturan lain seperti Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Terus pasal yang sering digunakan dalam kasus bullying adalah pasal 76C dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta dalam kekerasan terhadap anak. Unsur subjektif selanjutnya unsur subjektif dari pasal ini adalah niat atau kesengajaan pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap anak termasuk bullying. Ini mencakup kesadaran pelaku akan tindakannya yang dapat menyakiti atau merugikan anak secara fisik atau psikologis. Unsur-unsur objektifnya adalah terjadinya pembuatan kekerasan itu sendiri yang dapat berupa tindakan fisik, verbal, atau psikologis yang harus terbukti dengan nyata dan diamati atau diukur dampaknya. Selain itu, pasal 80 dalam undang-undang yang sama menetapkan ancaman pidana bagi pelaku bullying yang mencakup penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda sebanyak 72 juta 72 juta. Sekian penjelasan tentang kasus bullying yang terjadi di salah satu SMA Binus Sekul Serpong. Dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.